Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya ingin langsung ke Pak Febrio. Anggaran pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun. Ya. Dan dikasih keterangan ini Pak Febrio dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah dan seterusnya. Apakah program makan bergizi gratis yang disebut-sebut 71, sekian triliun itu masuk di dalamnya atau seperti apa? Ya. Jadi kalau untuk 722,6 triliun ini kan selalu kita mengikuti konstitusi, itu adalah 20% dari total belanja, gitu ya. Dan selama ini sudah banyak program yang bagus yang sudah kita lakukan di pendidikan, seperti tadi contohnya adalah PIP, KIP kuliah, BOS, BOP, beasiswa dan sebagainya. Kita juga melihat bahwa belakangan ini semakin banyak infrastruktur dari kelas sekolah, terutama di daerah, itu banyak yang tidak baik kondisinya. Sudah rusak? Sudah rusak. Bangunannya, furniturnya, kursinya, mejanya, papan tulisnya, fisiknya, banyak yang harus diperbaiki. Jadi itu juga akan menjadi salah satu fokus ke depan. Lalu termasuk juga tadi kalau kita lihat terkait dengan perbaikan gizi. Nah di sana sudah disebutkan bahkan dari beberapa bulan yang lalu ada program yang namanya makan bergizi gratis. Nah ini nanti mungkin ada tim khusus yang akan bisa menjelaskan lebih detail. Kurang lebih yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kehadiran siswa. Karena kita tahu banyak dari siswa terutama di daerah, dia datang ke sekolah itu dengan perut lapar, atau dia kemudian harus bekerja. Sehingga kemudian kita ingin agar supaya kehadiran makin tinggi. Itu yang pertama. Lalu kedua jelas gizinya akan membaik. Sehingga dia bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik. Sehingga dia bisa hasil dari pelajarannya juga lebih baik. Tetapi di sisi lain juga nanti kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini juga akan mendorong partisipasi dari UMKM. Karena ini harapannya akan cukup luas dengan tadi anggaran yang sudah disebutkan 71 triliun. Itu juga akan melibatkan penambahan jumlah orang yang bekerja. Karena yang menyediakan makanan itu adalah UMKM ya? Akan ada UMKM yang terlibat banyak di daerah. Dan juga kita berharap ini akan melibatkan supply chain di daerah tersebut, khususnya untuk bahan pangan. Nanti ada untuk kebutuhan beras, kebutuhan telur, kebutuhan bahan pangan yang akan dikelola, akan diolah untuk menjadi makan siang. Ini setiap hari, jadi memang cukup besar. Makanya kita ingin melihat nanti ini adalah program yang dikelola dengan baik dan program yang bisa berdampak dengan sangat nyata. Ini karena Mas Teguh juga adalah akademisi dan belum lama kan kita masih ingat Mas Teguh rame-rame soal uang kuliah tunggal begitu ya, yang banyak orang menolak, tapi memang faktanya adalah kampus-kampus butuh peningkatan pendanaan. Kalau melihat anggaran pendidikan yang dialokasikan 722 triliun, itu akan bisa menghilangkan polemik soal kenaikan UKT atau seperti apa kalau Anda lihat? Iya, kan ini 722,6 triliun ini kan anggaran fungsi pendidikan ya. Ini yang juga sebenarnya ini mencakup semuanya ya. Mungkin training atau apapun yang ada di kementerian itu masuk di dalamnya. Bukan hanya di Kemendikbud? Bukan hanya di Kemendikbud. Makanya ini yang saya cukup kaget tadi 71 triliun untuk program
gizi ya, makan bergizi gratis ini ternyata bagian dari fungsi pendidikan. Berarti kan harusnya nanti memang ada 71 triliun yang harus direalokasi. Artinya walaupun memang nambah ya, secara size nambah, tetapi kan kita harus berbagi gitu. Selama ini memang selalu disampaikan bahwa kita alokasinya 20% dari APBN, tetapi memang universitas ini sebenarnya pendanaan terhadap universitas ini semakin lama, saya pengelola juga kan, itu semakin lama semakin menurun gitu. Dan mungkin dalam tanda kutip kalau kita melihat fairness-nya dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian lain itu juga student cost per unitnya itu kita di pemerintah ini subsidi PTN dan PTNBH seperti kami itu sangat kecil sekali. Sehingga memang untuk penyelenggaraan pendidikan mau nggak mau kita harus itu tadi benar-benar ada partisipasi dari peserta didik. Tetapi kami ini yang dari UI bahwa kita selalu berkomitmen bahwa tidak ada orang yang tidak kuliah, tidak ada orang yang gagal kuliah karena masalah uang. Karena kita dari universitas sendiri bekerja sama dengan filantropi dan yang lain-lain untuk menjamin anak-anak ini bisa tetap kuliah gitu. Tetapi isunya adalah angka yang sebesar tadi 722,6 triliun ini yang diperlukan adalah detailnya seperti apa. Apakah memang benar-benar ada komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan universitas. Pendanaan universitas ini seperti apa sih? Subsidinya mau seperti apa? Dan yang berikutnya adalah isu pendidikan ini, Indonesia ini kalau dalam tanda kutip saya selalu ngomong mereduksi hanya sekedar anggaran aja. 20%, tetapi apakah beneran programnya ini benar-benar memberikan output yang real atau enggak? Dalam konteks misalnya fungsi dari uang itu maksudnya? Karena misalnya dalam konteks misalnya riset-riset menunjukkan bahwa misalnya program sertifikasi guru gitu, impact-nya kan masih dipertanyakan seperti saat ini. Sehingga menurut saya ini bukan hanya isu tentang jumlah kuantitas uang, tetapi bagaimana tadi kualitas dari belanjanya itu sendiri dan juga desain programnya ini yang kita harapkan gitu. Nggak hanya sekedar output ya, tadi disampaikan misalnya sekian berapa 11 juta orang misalnya dapat KIP 1,5 bidik misi, 45.000 LPDP, 20 juta siswa dengan KIP. Tetapi ini kan kita juga harus bergerak, itu kan hanya meningkatkan akses pendidikan. Tapi apakah kalau dia memang sekolah itu belajar? Ini kan pertanyaannya. Jangan-jangan sekolah tapi belum tentu belajar. Kalau memang sekolah dan belajar, at least indikator-indikator kualitas pendidikan kita nggak jauh tertinggal seperti harusnya meningkat. Harusnya meningkat. Itu yang pernah ditanyakan oleh Menteri Keuangan juga, efektivitas dari anggaran 20% anggaran itu. Pak Febrio, ini saya ingin ke infrastruktur dulu. Di dalam tadi pidato Presiden dikatakan pembangunan infrastruktur dianggarkan 400,3 triliun. Anggaran itu untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Kalau kita lihat, ini kan IKN masih butuh dana besar, sementara di APBN pun terbatas. Bagaimana kemudian IKN ini bisa berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan kita? Pertama, IKN kan sudah ada undang-undang, sehingga memang ada amanat dari undang-undang untuk membangun dan menyelesaikan. Dan kita juga sudah mendapatkan arahan langsung juga dengan pernyataan langsung dari Pak Presiden terpilih juga memang akan melanjutkan. Nah, jadi ini adalah jelas keberlanjutan antara presiden yang sekarang dengan presiden yang berikutnya. Masalah anggaran kita ingin supaya apa yang sudah disiapkan sekarang dan juga bagian dari pemerintah itu sifatnya adalah untuk fokus pada kawasan inti pemerintahan itu. Dan kemudian istana dan sekitarnya itu ya, kementerian-kementerian, prasarana. Dan juga tentunya harapannya adalah kota itu harus terbangun. Terbangunnya itu adalah oleh pihak swasta. Nah, jadi peran dari swasta memang dari awal desainnya yang kita lihat dari ketika dibuatkan undang-undangnya itu memang ini tidak 100% akan dari APBN. Nah, ini akan kita harapkan untuk bisa terus dilanjutkan dengan peran dari swasta lebih banyak. Dari 400 triliun itu yang untuk IKN berapa itu di tahun depan? Ini saya belum ada penjabarannya sih ya, memang ya. Saya perlu cek, saya belum lihat angkanya. Tapi di dalam situ ada untuk pembangunan IKN dan tentunya bukan hanya untuk tahun depan kan itu ya. Ini kan tahun 2025. 2025. Pak Teguh melihatnya seperti apa? Apakah kemudian IKN itu akan bisa terus
terdanai oleh APBN atau seperti apa Pak Teguh? Ya menurut saya ini kan komitmen politik ya, artinya memang itu sudah amanat undang-undang. Saya yakin sih pemerintah ke depan akan melanjutkan, tetapi seberapa besar komitmen itulah yang membedakan kan. Tetapi saya rasa dalam konteks IKN ini memang membangun sebuah kota itu tidak bisa semalam ya, dalam tanda kutip bahwa bangunan fisik mungkin bisa dibangun, bisa digenjot investasinya baik dari pemerintah maupun swasta, tetapi membangun sebuah kota itu nggak hanya fisik, tetapi ada juga infrastruktur atau manusia yang akan di sana. Ini yang menurut saya membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga saya rasa sih kalau saya sendiri orang di luar ya melihat bahwa nggak perlu buru-buru lah gitu. Artinya dengan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan kita bisa membangun sebuah kota masa depan, ibu kota yang apa ya, terus-menerus kita bangun, tetapi juga hidup sebagai sebuah kota gitu. Karena pengalaman dari negara lain membangun ibu kota negara, memindahkan itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Puluhan tahun malah. Puluhan tahun untuk menjadi sebuah kota yang benar-benar hidup gitu. Pak Febrio, ini terkait penerimaan ya. Dikatakan di dalam pidato Presiden reformasi perpajakan akan dilanjutkan. Lalu juga kalau saya mengingat belakangan itu ada wacana yang beredar juga soal penerimaan cukai itu Pak Febrio. Ada rencana untuk GGL ya, gula, garam dan lemak itu akan dikenakan cukai. Lalu juga ada wacana plastik kemasan itu juga akan dikenakan cukai. Lalu di 1 Januari 2025 pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang itu kan akan naik 1% dari tahun ini dari 11 menjadi 12%. Kalau melihat ini semua, apakah pemerintah optimis bahwa penerimaan negara memang akan meningkat karena ada peningkatan jenis-jenis pungutan tadi, atau itu juga bisa membuat pengusaha khususnya akan menjadi tertekan? Pertimbangannya bisa dijelaskan mungkin Pak Febri? Kalau pajak beda dengan cukai. Pajak itu kan biasanya kita punya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas aktivitas dari konsumsi. Itu yang dua terbesar. Lalu ada pajak-pajak lainnya seperti PBB dan sebagainya. Tetapi kalau cukai itu kan adalah mirip dengan pajak, tetapi dia dikenakan untuk mengendalikan konsumsi. Contohnya adalah cukai hasil tembakau. Itu untuk mengendalikan konsumsi. Untuk mendukung kesehatan. Untuk kesehatan. Dari konsumen. Nah, yang kita akan dorong terutama adalah cukai MBDK. Minuman dalam kemasan, minuman bermanis kemasan. Kenapa? Karena kita sudah melihat, dan ini juga sudah hasil dari beberapa konsultasi, bahwa kita akan mulai dengan cukup konservatif. Kita tahu bahwa dampak dari gula ini terhadap kesehatan yang cukup signifikan ya, dan itu kita lihat juga bagaimana BPJS akhirnya menanggung dari masyarakat yang berpenyakit diakibatkan oleh gula. Nah, tapi kalau untuk ini kita akan mulainya cukup konservatif. Kita akan mengatakan bahwa mungkin sekitar ada thresholdnya, kalau dia di atas 6 gram per 100 mililiter itu mungkin sudah layak dikenakan cukai. Tujuannya bukan untuk penerimaan. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat dan juga perilaku produsen nanti mengikuti perilaku masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan kita begitu ya. Intinya kan itu ya sebetulnya. Jadi misalnya kita ingin supaya anak-anak kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula. Sehingga minuman yang dia konsumsi itu nanti diharapkan karena perilakunya berubah, lebih rendah kadar gulanya. Produsen juga akan ikut. Nah, ini tentunya kita tidak akan melihat dan mengharapkan terjadinya disrupsi pada sisi usahanya, karena yang kita harapkan adalah perubahan perilaku dari konsumen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.